Halo kawan cuan, untuk bahas berita forex hari ini, aku akan bahas nih mengenai apa sih dampak dari meeting minutes atau risalah meeting yang akan dirilis The Fed nih subuh nanti. Sebelumnya disclaimer on ya, ini hanyalah hasil analisa fundamental aku dan bukan saran trading. Sehingga resiko trading tanggung masing-masing ya kawan cuan. Kawan cuan, jadi subuh nanti The Fed itu akan merilis meeting minutes terbarunya atau risalah meetingnya dari rapat FOMC terakhirnya di bulan Juni kemarin. Nah, meeting minutes ini tuh tentu akan menjadi salah satu hal nih yang akan diperhatikan oleh para pelaku pasar dan juga ahli ekonomi. Karena meeting minutes ini tuh berisi gambaran lebih detail atau penjelasan lebih detail mengenai bagaimana jalannya proses rapat FOMC di bulan Juni ini dan juga apa saja sih topik yang didiskusikan oleh para anggota The Fed yang mengikuti rapat FOMC tersebut. Jika kita melihat hasil FOMC terakhir, The Fed itu kan memutuskan untuk melakukan jeda kenaikan suku bunga dan juga mengisyaratkan nih kalau masih akan ada 2 kenaikan lagi di tahun ini. Nah, jika kita melihat nada yang cenderung hawkish dari rapat FOMC ini, maka besar kemungkinan bagi meeting minutes yang akan dirilis subuh nanti itu juga akan bernada serupa, yaitu nada yang cukup hawkish juga. Dan jika ini memang benar terjadi, maka besar kemungkinan nih bagi USD atau mata uangnya Amerika untuk kembali menguat di perdagangan. Penguatan USD ini pun tidak hanya akan berdampak pada menguatnya USD saja, namun juga tentu akan berdampak pada pergerakannya di pasar forex, di mana salah satu pasangan mata uang yang sekarang sedang diperhatikan adalah pasangan USD Japanese Yen atau UJ, di mana UJ itu sekarang sudah menyentuh angka sekitar 144. Nah, dengan adanya angka UJ di level 144 dan sekarang sudah mendekati 145, itu bisa menjadi sebuah tanda kalau intervensi dari Bank of Japan untuk menopang pelemahan yen itu dapat segera dilakukan. Nah, karena banyak pelaku pasar ini yang memprediksi nih kalau level 145 itu bisa menjadi batas di mana Bank of Japan itu akan melakukan intervensinya, sama seperti intervensi sebelumnya di tahun lalu, di sekitaran level 145 juga. Untuk sekarang, salah satu diplomat finansial top dari Jepang, yaitu Masato Kanda, itu mengatakan nih kalau pihak berwenang dari Jepang sedang melakukan kontak erat dengan Menteri Keuangan dari Amerika Serikat, yaitu Janet Yellen. Dan ini terjadi hampir setiap hari terkait dengan topik keuangan dan juga pasar finansial. Walau tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai pembahasan intervensi atau kemungkinan usaha gabungan untuk intervensi, para pelaku pasar tuh memprediksi nih kalau jangan-jangan ini merupakan tanda-tanda awal akan terjadinya intervensi dari Bank of Japan. Terdapat juga pendapat lain nih kalau misalnya level 145 itu mungkin bukan menjadi level atau batas intervensi sekarang, melainkan level 150. Karena mengingat pernyataan beberapa pejabat dari Jepang mengenai intervensi, di mana mereka tuh mengatakan nih kalau yang dilihat oleh Bank of Japan dan juga pemerintah Jepang itu bukanlah level yen melemah, namun seberapa cepat sih yen melemah, dan jika dinilai terlalu berlebihan, maka intervensi akan dilakukan. Dan beberapa atau sebagian kelompok pelaku pasar itu menilai mungkin saja ini bisa menjadi artian kalau level 150 akan menjadi batas atas intervensi Bank of Japan. Nah, baik level 145 ataupun level 150 ini tentu menggambarkan nih bahwa intervensi dari Bank of Japan itu sudah semakin dekat dan kemungkinan dapat segera dilakukan secara diam-diam. Sehingga lebih besar kemungkinan bagi mata uang Jepang yaitu yen untuk segera menguat di perdagangan. Walaupun penguatan yen ini tuh bisa berlangsung tidak cukup lama karena ini merupakan akibat dari terjadinya intervensi dari Bank of Japan. Itulah bahas berita forex hari ini kawan cuan. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu mendukung level 145 menjadi batas intervensi atau level 150 untuk pasangan mata uang USD Japanese Yen? Coba berikan jawabanmu di kolom komentar di bawah ini ya kawan cuan. Oh iya, selain itu jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan episode bahas berita forex berikutnya. Dan juga follow aku di IG dan juga di TikTok di @rboy_beritaforex. Terima kasih dan sampai jumpa dan waktu kawan cuan.